Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah kata yaitu ibnun. Apakah i'rab dari kata ibnun? Baik, kita akan bahas ya. Nah, kita perlu perhatikan ibnun ini terdiri dari 3 huruf, ada hamzah wasol, ada ba dan ada nun ya, ibnun. Nah, hamzahnya ini seringkali dibuang ya. Baik, kita bahas ya. Tuhdafu hamzatu ibnin. Dibuang atau dihilangkan hamzah pada lafaz ibnin kapan? Idza waqa'at sifatan. Apabila dia berposisi ya sebagai sifat. Nah, apabila lafaz ibnun itu berposisi sebagai sifat. Dan lafaz ibnun itu terletak ya baina alama ini di antara dua isim alam. Isim alam itu nama ya. Di antara dua isim alam au ma huwa atau apa yang dia itu bimanzilatihima ya berkedudukan seperti keduanya, seperti alama ini, seperti dua isim alam tadi. Baik, kita masuk ke contoh Khalid bin Walidi ya. Khalid bin Walid. Nah, di sini hilang hamzahnya. Tuhdaful hamzah. Hamzahnya sudah dibuang. Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid adalah batolu ma'rakatil Yarmuki. Adalah pahlawannya perang Yarmuk. Nah, itu susunan mubtada khobar ya. Jadi lafaz ibnu di sini nah wa tu'rabu di i'rab ya. Lafaz ibnu tadi na'tan menjadi na'at au badalan atau menjadi badal au atfa bayanin atau atop bayan. Ya, itu i'rabnya lafaz ibnun ya. Nah, ini sudah hilang hamzahnya. Nah, di sini dijelaskan lagi. Jadi lafaz ibnun yang sudah hilang hamzahnya tadi adalah na'tun au badalun au atfu bayanin. Menjadi na'at atau badal atau atop bayan. Marfun yang dirofakkan karena dia mengikuti man'utnya yaitu lafaz Khalid yang dirofakkan bidomati dhahirati dengan domah zahirah. Oke, jadi itu satu ya. Kapan hamzah itu dihilangkan tadi ketika dia berkedudukan sebagai sifat ya berposisi sebagai sifat ada di antara dua isim alam. Sekarang yang kedua, au waqa'at baina alamin wa kunyatin. Atau dia itu terletak antara isim alam dan kunyah. Kalau tadi kan terletak di antara dua isim alam. Nah, ini terletak di antara isim alam dan kunyah. Nah, kunyah itu nama juga, nama yang diawali abu atau ummu, abi atau ummi. Kita lihat contohnya. Nahu Umaru. Nah, Umaru bin Abi Robi'ata. Nah, Umaru ini isim alam. Kemudian dia ada setelah ibnunya ini ada abi. Ini namanya kunyah, alam kunyah. Nah, sama ini hamzahnya dihilangkan ya. Pada kondisi seperti ini hamzahnya dihilangkan. Ya, mana tadi? Umar bin Abi Robi'ata. Umar bin Abi Robi'ah. Yang ketiga sekarang. Awaqa'at bada ahadi ahrufin nida. Atau dia itu terletak setelah salah satu di antara huruf-huruf nida. Terletak setelah huruf nida gitu ya. Salah satu di antara huruf-huruf nida. Contoh. Nahu iya binal kirami. Jadi di sini lafaz ibnunya hilang hamzahnya, dihilangkan. Karena dia berposisi terletak setelah huruf nida. Mana huruf nida? Yaitu ya. Iya benar. Lalu ibnanya ini menjadi munada. Ya. Kirami mudhof ilaih. Ibnanya mudhof, kirami mudhof ilaih. Wahai putra orang yang mulia. Gitu ya. La tatakhallaf. Janganlah kamu melalaikan an wajibatika dari kewajiban-kewajibanmu. Berikutnya lafad ibnun hamzahnya dibuang. Nah ya, au ba'da hamzatil istifham atau dia itu terletak setelah hamzah istifham. Kalau tadi terletak setelah nida, setelah huruf nida. Nah, yang terakhir ini setelah hamzah istifham. Jadi lafad ibnunnya terletak setelah hamzah istifham. Contoh, nahu abnukum mustahidun. Nah, di sini hamzahnya hamzah istifham bukan hamzah milik lafad ibnun karena hamzah ibnun sudah dihilangkan di sini. Jadi apakah putra kalian mujtahidun adalah orang yang bersungguh-sungguh gitu ya. Jadi ya harfu nida bukan ya hamzahnya harfu nida, lafaz ibnunya ini huruf nida lagi. Huruf istifham maaf ya. Huruf istifham lalu lafaz ibnunya jadi mubtada.
wa mudhof kumnya domain mutasil mudhof ilaih, mujtahidun khobar mubtada gitu. Kita lanjutkan berikutnya. Watus batu. Nah, kalau yang ini ditetapkan. Ditetapkan hamzahnya tadi fi ghairi ma dzukira, pada selain apa yang telah disebutkan. Ya, wa tu'rabu ibnun, dan lafaz ibnunnya di i'rab sebagai apa? Khobaron, pertama sebagai khobar. Nah, ini hamzahnya ditetapkan kalau dia dijadikan sebagai khobar lafaz ibnunnya tadi ya. Dan di i'rab lafaz ibnu itu khobaron sebagai khobar idza waqa'at, apabila waqa'at dia terletak baina alamaini, di antara dua isim alam, bi qasdil ikhbar, dengan memaksudkan ikhbar, memasukkan khobar atau informasi, berita. Contoh misalnya Sa'idun, adapun Sa'id ibnu Hisyamin. Nah, di sini muncul hamzahnya dan posisinya sebagai apa? Sebagai khobar ya. Gitu ya. Bi qasdil ikhbar, dengan memaksudkan khobar sebagai khobar. Lafaz ibnunya jadi khobar. Maka di sini ketika jadi khobar hamzahnya dimunculkan, ya, ditetapkan. Wa fi hadil halati, nah pada kondisi ini, keadaan ini, yakunu ibnun, lafaz ibnun itu menjadi bimanzilatil munfasili ya. Jadi kedudukannya terpisah, munfasil ya, terpisah, anil ismil ladzi sabaqahu, dari isim yang mendahulunya. Isim yang mendahulunya yaitu lafaz Sa'idun tadi. Dia terpisah gitu ya. Haitsu yuqaddarul kalamu ya, yaitu di mana ditakdirkan al-kalamu, kalam tersebut ditakdirkan apa? Takdirnya Sa'idun huwa ibnu. Jadi terpisah dia. Takdirannya gitu. Sa'idun, adapun Sa'id, huwa dia itu adalah ibnu Hisyam, adalah putranya Hisyam. Begitu ya. Kemudian berikutnya lafaz ibnunya itu hasaba mauqiha. Jadi di i'rab sesuai posisinya, sesuai ke posisinya ya. Fil kalam, di dalam kalam. Fatakunu fa'ilan, maka dia bisa menjadi fa'il, au maf'ulan, atau bisa menjadi maf'ul ya. Menjadi fa'il contohnya nahu qadima ibnu akhi min safarihi. Nah, jadi lafaz ibnu jadi fa'il di sini. Qadima, telah tiba, siapa? Ibnu akhi, anak saudaraku gitu ya. Saudara laki-lakiku, min safarihi, telah tiba dari perjalanannya. Itu ya. Atau lafaz ibnunya itu posisinya sebagai maf'ul bih, menjadi maf'ul bih. Fatakunu fa'ilan au maf'ulan ya, atau ia menjadi maf'ul bih. Contoh, nahu zurtu. Nah, ini fi'lan fa'il, aku telah mengunjungi ibna akhi. Nah, ini jadi maf'ul, dinasabkan. Aku telah mengunjungi putra saudaraku ba'da audati, setelah kepergiannya, setelah kembalinya ya, setelah kembalinya, min safarihi, dari perjalanan. Terakhir munada al-mausufu, munada yang disifati. Jadi bibnin, munada yang disifati dengan lafaz ibnin. Ya juzu fihi al-bina'u ala dhammi, ya, boleh padanya dimabnikan dengan domah, wa huwal aslu, dan dimabnikan dengan domah itu merupakan hukum asal. Wa yajuzu, dan boleh juga fihi padanya an-nasbu, dibaca nasab, ittiba'an, karena mengikuti, lil fathi fi ibni, karena mengikuti fathahnya lafaz ibnin ya. Nah, ini munada yang disifatinya oleh lafaz ibnun. Ini boleh dua bacaan, boleh dimabnikan dengan doma albina walidomi, boleh juga dinasobkan. Kalau nasobkan berarti mengikuti fathahnya lafaz ibni. Namun contohnya ini ya, contohnya satu di sini. Ya Khalidubnu, bisa dimabnikan dengan doma. Ya Khalidubnu Zaidin. Boleh juga dibaca nasab menjadi ya Khalidabna Zaidin. Gitu ya. Ini mau munada yang disifati. Nah, kita lihat i'rabnya di sini. Ya-nya ini adalah harfun nidai mabniun ala sukun, dimabnikan dengan sukun, la mahala lahu minal i'rab. Lalu lafaz Khalidnya jadi apa? Munada.
Jadi munada mabniun ala dhammi dimabnikan dengan dhammah fi mahali nasbin pada mahal nasab. Begitu ya. Dinasabkannya bi fi'lin nida'il mahdufi oleh fi'il nida yang dimahduf. Wa takdiru adapun takdirnya fi'il nida yang dimahduf itu unadi. Jadi sebenarnya munada itu dinasabkannya oleh fi'il. Ya, cuman fi'ilnya ini dimahduf ya. Nah, fi'il nida. Takdirnya unadi, aku memanggil. Pada saat kita mengatakan ya Khalid, ya itu sebagai ganti dari fi'il sebenarnya. Ya. Ya, iya-nya ini sebagai ganti dari fi'il nida yang dihilangkan, artinya unadi, aku memanggil. Begitu. Makanya munada itu dinasobkan pada mahal nasab. Au Khalid atau lafad Khalid itu munada. Munada mansubun bil fi'li nida yang dinasabkan oleh fi'il nida. Ya, dinasabkannya oleh fi'il nida. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Adapun alamat nasabnya adalah fathah zahirah. Lalu lafad ibnunya itu na'tun menjadi na'at mansubun bil fathati yang dinasabkan dengan fathah al-zahirah. Mansubun bil fathati zahirati. Wa huwa mudhof dan dia mudhof. Lalu lafaz zaidinnya mudhof ilaih majrurun bil idhofah yang dijarkan bi idhofah dengan sebab idhofah. Demikian wallahu a'lam bissawab.